Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Susanti, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang kedua tahun 2023. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, akan melaksanakan video pembelajaran sebagai kelengkapan nilai tugas UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, yang masih pakai topi silahkan dilepas. HP sudah diletakkan di meja semua? Nandana silahkan untuk memimpin doa, Nandana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Lisa akan mengecek kehadiran siswa. Yang pertama Adinda Dwi Oktavia, Ahmad Izzuddin Alwi, Ahmad Wildan Haitsam, Ahmad Danang Purwanto, Ainur Alivia, Alfa Husna, Alisa Cahya Mega, Angga Prasetyo, Arif Fakih Mufti, Ayu Azalia, Cici Arinda Rahma, Elsa Fatmiana, Hadiah Nur Izati, Fitriani Saudah, Irma Arifta Wijaya, Maulida Agustina, Nandana Rafif Rafi'i, Nindya Bianca Fajarina, Ridho Kurniawan. Hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan tepuk semangat dan tepuk P5. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Kemudian tepuk P5. 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 7A. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perangkat keras komputer ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak komputer, karena di dalam sistem komputer itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah perangkat keras komputer, yang kedua perangkat lunak komputer, yang ketiga adalah pengguna komputer. Masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang perangkat keras komputer? Masih ya? Perangkat keras komputer itu sama dengan hardware. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perangkat lunak komputer. Apa sih manfaat dari mempelajari perangkat lunak komputer? Yang pertama, kita akan mengetahui berbagai jenis program atau perangkat lunak komputer yang macamnya banyak sekali. Apalagi setiap hari kita sudah menggunakan beberapa aplikasi, baik yang aplikasi internet maupun yang tidak ada di internet. Tetapi mungkin kalian semua belum mengetahuinya. Nah, oleh karena itu kita penting sekali untuk mempelajari tentang perangkat lunak komputer. Komputer itu tidak akan ada gunanya atau tidak akan bisa bekerja apabila tidak ditambahi dengan program komputer. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang ada 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kognitif. Kognitif itu sama dengan pengetahuan. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perangkat lunak komputer atau software dengan benar. Tujuan yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perangkat lunak komputer dengan benar. Kemudian melalui kajian literatur, tahu kajian literatur? Nanti mencari referensi, baik itu melalui buku bacaan atau internet, itu namanya kajian literatur. Peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi perangkat lunak dengan benar. Kemudian tujuan yang keempat adalah setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis perangkat keras berdasarkan fungsinya dengan tepat. Itu tujuan pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan keterampilan. Ada 2 tujuan pembelajaran keterampilan. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi contoh dan fungsi perangkat keras komputer dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis perangkat lunak komputer berdasarkan klasifikasi software dengan tepat.
Selanjutnya ada tujuan pembelajaran sikap. Jadi selama pembelajaran nanti ada penilaian sikap. Tujuannya apa? Yang pertama adalah pada saat mengerjakan LKPD, peserta didik mampu bekerja sama secara aktif dalam sebuah kelompok. Yang kedua, saat melakukan presentasi hasil diskusi, peserta didik mampu menjelaskan secara kreatif mengenai permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian, sebelum kita masuk materi, Bu Lisa akan menjelaskan tentang asesmen ya. Nanti pada pembelajaran kali ini ada 3 asesmen. Yang pertama adalah asesmen pengetahuan atau kognitif, yang kedua adalah asesmen sikap, yang ketiga adalah asesmen keterampilan. Untuk pengetahuan nanti kita menggunakan kuisis melalui pretest dan posttest. Kemudian untuk nilai sikap nanti keseluruhan dari pembelajaran hari ini Bu Lisa akan mengobservasi masing-masing dari peserta didik dalam mengerjakan tugas. Ada 2 penilaian, yang pertama adalah mandiri, yang kedua kerjasama. Mandiri itu ketika kalian mengerjakan tugas mandiri, kemudian yang kerjasama ketika kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Yang terakhir adalah tugas kalian mendiskusi dan presentasi, nanti akan diambil nilai keterampilannya. Ya. Kemudian silahkan kalian mempersiapkan HP masing-masing, akan saya kirim link kuisisnya. Sudah siap HP? Kita mulai pretest dulu. Silakan, link sudah saya kirim. Kita mulai ya. Oke, sudah ya. Saya akhiri kuis 1 Wildan, 2 Azalia, 3 Nindi. Oke, silahkan HP-nya disimpan kembali. Kemudian di sini saya gambarkan komponen perangkat keras komputer. Komponen komputer yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Sementara kita berada pada posisi tengah, yaitu mempelajari tentang software atau perangkat lunak komputer yang biasa dikenal dengan istilah program aplikasi. Nah, ini ada beberapa contoh program komputer. Mungkin ada yang sudah mengetahui, ada yang baru hari ini mengetahui, atau ada yang bahkan kalian pernah menggunakannya. Betul tidak? Kira-kira mana program yang sering kalian gunakan? Yang mana? Microsoft Word, oke. Yang lain selain Reva? Ada yang pernah menggunakan program tersebut? Ayo. Mozilla, oke, yang ini ya. Nah, ini untuk melakukan browsing atau kegiatan menjelajahi internet. Apalagi yang suka ngedit video atau foto ada? Oh, Capcut. Ya, kalau di program ini menggunakan Macromedia Flash. Oke, selanjutnya ada contoh program komputer lagi. Yang pertama ini namanya apa? Windows. Ini sudah ada namanya, tapi nanti masuk kategori apa? Itulah yang akan kita dalami ya pada pembelajaran kali ini. Ada Windows, Linux, Apple, Google, Microsoft, Excel, kemudian Android, Notepad, Ubuntu, dan lain sebagainya. Nanti kalian akan mengetahui fungsi dari masing-masing program tersebut. Sekarang baru tahu namanya kan? Nah, nanti fungsinya untuk apa, kemudian masuk ke dalam kelompok mana, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini program dari aplikasi internet. Pasti kalian banyak sekali yang sudah paham. Ya, ada email, Chrome, Facebook, dan seterusnya. Selanjutnya, Bu Guru akan menayangkan video. Silakan kalian memperhatikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Informatika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Materi pembelajaran kita hari ini adalah perangkat lunak komputer atau disebut juga dengan software. Materi ini sesuai dengan KD 3.1 yaitu mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi dengan indikator pencapaian 3.1.2 yaitu menjelaskan jenis dan fungsi sistem operasi dan aplikasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran hari ini diantaranya adalah peserta didik dapat 1. Menyebutkan jenis-jenis perangkat lunak komputer, 2. Mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak komputer, dan menjelaskan fungsi perangkat lunak komputer. Anak-anak, tahukah kalian untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer terdapat 3 komponen utama yang harus diciptakan oleh Microsoft. Sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI, Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Kemudian yang ketiga ada juga contoh lain yaitu Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan freeware dan open source. Linux adalah salah satu sistem operasi paling handal, aman, dan dapat dipercaya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan sebuah komputer. Langkah-langkahnya adalah 1. Pastikan komputer telah terhubung dengan sumber listrik. 2. Tekan tombol power pada casing CPU dan monitor. 3. Tunggu sampai muncul tampilan login pengguna. 4. Pilih salah satu nama pengguna dan jika diminta, masukkan password. Yang kelima, tekan tombol enter. Kemudian, tunggu sebentar sampai desktop Windows ditampilkan. Dalam proses menghidupkan komputer, kita akan mengenal istilah yang disebut dengan booting. Booting merupakan proses pembacaan seluruh hardware dan software pada sistem komputer saat komputer pertama kali dihidupkan sampai digunakan. Diantaranya 1. Perangkat lunak pemrograman, yaitu perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan dan menerjemahkan sebuah komputer. Contohnya VK, Visual Studio, Adobe, VXDF, C++, Android Studio, dan lain-lain. Yang kedua adalah perangkat lunak mobilitas. Adalah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan sehingga komputer dapat bekerja secara optimal dan dapat mempertahankan kinerja terbaiknya. Contohnya adalah antivirus. Daripada juga public domain software dan lisensi kit. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai diskusi dan presentasi, tadi kalian sudah memperhatikan ya, melihat tayangan video pembelajaran. Apa yang ingin kalian ketahui dari video tadi? Apa yang ingin kalian tanyakan tentang video pembelajaran tadi? Hah? Apa? Sudah paham semuanya? Sudah paham belum? Oke, kalau sudah paham, kalian buka bahan ajar yang sudah saya share di grup WA kalian. Di situ tambahan materi tentang perangkat lunak komputer selain dari video pembelajaran yang tadi. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu tentang pengertian software, kemudian jenis-jenis software apa saja, fungsinya untuk apa, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Itu sudah lengkap sekali di bahan ajar. Sudah dibuka semua? Oke. Kalau sudah, Bu Lisa akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ada yang 5, ada yang 6. Silahkan untuk kelompok 1 sini. 5 orang berarti ini ya. Lida, Naila, Alfa, pindah ke sini. Madep ke belakang nggak apa-apa. Fadia pindah ke belakang Fadia. Oke, sama Ainur. Sini Mbak Lida sama kamu madep ke belakang Naila.
Bukunya di bawah. Kelompok 1, kelompok 2, ini satu lagi. Cici apa Fitri? Sini Ci. 5 orang dulu coba. Sini, pindah sini. Kamu ke sana, Mbak. 6 orang. Sisanya berarti kelompok 4 nggih. Ada Danang, kemudian siapa? Angga, Ridho, Alwi dan Fakih. Gini. Kelompok 1, kelompoknya Husna dan teman-teman, kelompok 2 Ainur dan teman-teman, kelompok 3 Nindi, Mega dan teman-teman, kelompok 4 Danang dan teman-teman, ya. Bu Lisa membagikan LKPD satu kelompok 1 untuk kalian kerjakan. Kelompok 4. Ditulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 3, kelompok 4. Nama kelompoknya ditulis yang lengkap. Nama lengkap. Kelompok sini kelompok 1. Ditulis keterangan di LKPD. Kelompok 1, nama semuanya ditulis. Kemudian kelompok 2, ya Fadiah. Dikasih keterangan 2. Namanya siapa saja? Silahkan. Sudah dapat lembar LKPD semua ya? Setelah diisi nama kelompoknya, kalian kerjakan tabel yang ada di LKPD. Ya? Gimana? Oh ya. Sini nanti untuk mencari referensi pada saat mengerjakan LKPD. Buka bisa nggak komputernya? Buka Google-nya. Nggak apa-apa. Sign in. Coba ada yang membuka itu, ada yang buka buku paket, kemudian LKS, ya semuanya semuanya dimanfaatkan untuk literaturnya. Enggak, kelompok sistem operasi atau tadi nggak memperhatikan ya. Ayo. Oke, ada yang bertanya. Itu kolom yang terakhir di lembar LKPD itu adalah kelompok atau klasifikasi program komputer. Dibagi ada yang sistem operasi, ada yang termasuk bahasa pemrograman, ada yang termasuk program aplikasi, ada yang multimedia, dan juga ada yang internet, program internet. Itu masuk kelompok apa? Di bawahnya kan sudah ada keterangan nih Mbak Irma. Di bawah halaman kedua pada LKPD. Itu ada nama kelompoknya ya. Ada pertanyaan lagi kelompok lain? Tentang LKPD? Saya beri waktu 15 menit ya. Sampai jam 11. Ini 10.45. Nanti jam 11 kita mulai presentasi. Ayo agak cepat kerjasama. Nama programnya dulu apa? Fungsinya untuk apa? Kemudian kelompok. Sambil dibuka di buku paket juga ada. Dua. Ayo mulai. Tadi Windows kelompok apa? Ya, software apa? Coba di search. Mbak Nindi. Cari di HP ada, internet. Iya boleh. Yang namanya referensi bebas ya, dari internet bisa, dari buku bisa. Ya, ini lemot tadi.
Oke, untuk nanti tahap presentasi, saya nilai keaktifannya ya. Jika kalian bertanya atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain, maka nilai kalian keterampilannya bertambah. Jadi tidak hanya dari hasil LKPD yang kalian kerjakan, tetapi keaktifan saat kegiatan presentasi itu juga menjadi nilai plus buat kalian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mulai maju pertama presentasi. Sini aja, Will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Materi asal perangkat lunak komputer, materi pelajaran informatika, nama sekolah SMP Ma'arif Tadi, Ya. jenjang atau kelas SMP atau 7A, nama kelompok Dana, Neva, Pika, Didi, Bikran. A. Capaian pembelajaran pada akhir tes. C. Pada akhir tes. D. Fase. Kabar nomor 1. Software. Fungsi mengelola sumber daya, mengelola dan mengatur sumber daya komputer. Kelompok sistem operasi. 2. Photoshop, mengedit foto atau gambar dan pembuatan efek. Aplikasi editing. 3. Microsoft Word, membantu dalam mengelola data. Kelompok program aplikasi. Oke, kelompok lain perhatikan ya, nanti ada istilah yang salah atau apa boleh Algoritma dikomentar. atau visual basic untuk membuat program berbasis Windows, mulai yang sederhana sampai pemrograman yang lebih kompleks. Sistem operasi. 5. Linux sebagai sistem operasi. 6. Microsoft Excel, membantu menyelesaikan soal logika dan matematika. Ya. Program aplikasi. 7. Game, membuat lebih rileks sehingga dapat menenangkan pikiran. Aplikasi penghibur. C. Memberikan bahasa pemrograman yang kuat dan fleksibel untuk mengembangkan perangkat lunak tingkat tinggi yang fashion. Program multimedia. 9. Instagram, melayani jejaring sosial sebagai layanan foto dan video. Sosmed. 5. WhatsApp, cara yang sederhana, aman dan dapat diandalkan untuk berkirim pesan orang. Sosmed. Kesimpulan, kelompok perangkat lunak terdiri dari 1. Sistem operasi. 2. Ada 3. Program aplikasi ada 2. Masa pemrograman ada 1. Pemrograman multimedia ada 1. Aplikasi ada 1. Oke, itu untuk kelompok 3. Silahkan untuk kelompok yang lain menanggapi. Apakah ada yang mau menanggapi? Ada beberapa istilah yang kurang tepat yang disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Tadi kesimpulannya ada sistem operasi jumlahnya 2. Tidak disebutkan apa saja yang termasuk ke dalam kelompok sistem operasi. Harusnya dijelaskan. Kemudian yang masuk ke dalam kategori program aplikasi, menurut mereka 2, betul, tetapi ada apa dan apa. Kemudian bahasa pemrograman, menurut kelompok 1 itu hanya ada 1 contoh program bahasa pemrograman. Yang lain ada yang berpendapat beda. Ada 1 apa 2? Kelompok lain sudah selesai kan mengerjakannya? Naila, punya kamu 1 apa 2? Kelompoknya Izzuddin Alwi, bahasa pemrograman ada berapa? Kelompok 2 Ainur, tidak ada yang mau menambah nilai? Oke, Fadia, sip. Saya hitung sampai 5, nggak ada yang bertanya? Oh iya, oke. Apa Mbak Ayu?
Yang ada 5 apanya? Oh, bahasa pemrograman kelompok 2 ketemu 5. Banyak sekali ya. Sementara hanya ada 10 contoh program, ketemu 5 bahasa pemrograman. Terus kelompok lain nggak masuk. Kurang tepat. Yang lain? Kelompok 1 ketemu berapa? 1, sama dengan kelompok 3. Kelompok 4 ketemu berapa, Yudin? Bahasa pemrogramannya. Oke. Hah? 3, ketemu 3. Kurang tepat lagi. Enggak apa-apa. 10. Enggak. Oke, selain bahasa pemrograman ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok yang maju? Tadi ada fungsi dari program permainan, katanya untuk merefresh. Apa Mbak, Mas tadi? Menghibur, ya, karena permainan itu masuk ke dalam kategori program multimedia. Jadi selain permainan juga ada yang edit video, edit foto, itu juga masuknya ke program multimedia. Oke, cukup ya untuk kelompok 3? Cukup, ikhlas? Gak ada yang mau nambahin nilai? Enggak? Oke, ditutup Mbak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, berikutnya kelompok 2. Silahkan maju. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dapat dijelaskan pada akhir hasil kerja kami. Ambil segala gabungan dan sekitar komponen visi pencarian kelompok yang membantu tugas program multimedia atau Photoshop di mana aplikasi internet. Oke, sudah selesai untuk kelompok 2 presentasinya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Kelompok lain silahkan. Ada yang berbeda dengan kelompok 3 tadi ya. Silahkan kelompok 3 mau menanggapi. Wildan, Mega, Nindi, Reva, Dana. Nggak ada yang mau menanggapi? Sudah cukup untuk kelompok 2 presentasinya? Cukup, oke, berarti bagus. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Sampai di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 nanti di bawah dulu. Berikutnya kelompok 1. Kelompok 1 silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Terima juga Ya. gambar software 1 fungsi mengumpulkan dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, disk, kelompok sistem operasi. 2. Ada pos Photoshop pengajukan foto atau gambar pembuatan efek program aplikasi. Word membantu kita dalam mengolah data.
Oke, udah selesai untuk kelompok 1 presentasinya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Menurut kelompok 1, sistem operasi ada, contohnya ada 3 ya, tapi belum disebutkan apa saja yang masuk ke kategori sistem operasi. Kemudian program aplikasi ada 3 juga, bahasa pemrograman ada 1, program multimedia ada 2, dan aplikasi internet ada 1. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok lain? Ada beberapa yang kurang tepat. Kalau nggak ada tanggapan dari kelompok lain, boleh ditutup Mbak untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Yang terakhir yuk, presentasi kelompok 4. Yang terakhir biasanya paling sempurna karena sudah melihat atau mendengarkan berbagai pendapat dari kelompok-kelompok yang lain seharusnya. Ayo kelompok Izudin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kelompok kami. Nama kelompok tapi satu Ya. grup kamu media 1 5 aplikasi internet 2. Apakah ada yang mau menanggapi? Oke, silakan kelompok lain. Ada yang mau menanggapi kelompok 4? Ayo, Wildan, Reva. Sudah keras barusan. Mau tanya apa? Tidak ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham. Silakan untuk kelompok 4 ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, perhatikan di papan tulis. Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kalian diharapkan bisa mengelompokkan program-program yang banyak macamnya itu ke dalam klasifikasi program komputer, mulai dari sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, program multimedia, dan aplikasi internet. Dalam LKPD terdapat 10 gambar ya. Kalian disuruh mengidentifikasi nama, fungsi, dan juga masuk ke dalam kelompok apa. Ternyata ada yang beberapa kelompok masih salah ya, masih kurang tepat. Masuk sistem operasi yang betul ada 2, kemudian program aplikasi 2, pemrograman 2, multimedia 2, internet 2. Seperti itu ya, paham? Nah ini untuk kesimpulan hari ini. Berikutnya kalian pegang HP kalian masing-masing, kita akan melakukan post test. Ya, seperti sudah siap HP-nya? Oke. Boleh dibuka linknya? Sudah bisa masuk? Oh belum? UTV? Ini yang ini. Nah, kita lihat tertinggi masih Wildan, nomor 2 Ayu Azalia, yang ketiga Elsa Fatmiana. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Berikutnya di WA kalian, di WA grup, Bu Lisa sudah mengirimkan link untuk melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran kali ini. Ya, coba dibuka. Sudah bisa masuk semua? Sudah kelihatan linknya? Link yang paling bawah.
Udah nggak apa-apa lah. Untuk yang terakhir, oh iya, formulir tempat judul, bukan ini berarti pertanyaan. Nggak apa-apa. Harusnya seperti ini tampilannya, tapi nggak apa-apa. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang dampak sosial informatika ya di pertemuan berikutnya. Yang terakhir sekali kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.